Kalau kita bicara bulan Agustus, yang terbayang biasanya bendera merah putih berkibar di setiap rumah. Lomba panjat pinang, balap karung, dan karnaval kemerdekaan. Tapi jujur saja, apakah itu sudah cukup untuk mengatakan kita merdeka? Banyak orang lupa kemerdekaan itu bukan cuma bebas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas dari ketidakadilan. Bebas dari penindasan, bebas dari korupsi, bebas dari pemimpin yang mengkhianati amanah. Kemerdekaan fisik bisa diraih dengan perang dan diplomasi. Itu yang dilakukan oleh para pahlawan kita pada 1945. Tapi kemerdekaan hakiki itu soal apakah rakyat bisa hidup dengan aman. Hukum berlaku untuk semua dan hak-hak dipenuhi tanpa pandang bulu. Kalau hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil tapi jadi mainan bagi yang berkuasa, itu artinya kita belum benar-benar merdeka. Coba kita lihat kondisi hari ini. Berapa banyak berita tentang korupsi. Berapa banyak rakyat yang harus berjuang mati-matian hanya untuk membuktikan haknya di pengadilan. Berapa banyak keputusan hukum yang tumbul ke atas tajam ke bawah. Disinilah masalahnya. Kita merayakan kemerdekaan tiap tahun, tapi tidak memperjuangkan keadilan tiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ini bukan sekedar ayat hiasan, tapi perintah langsung. Bahkan Imam Fakhrur Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan, ajma'u ala anna man kana hakiman wajib alaihi ayyahkuma bil 'adl. Para ulama sepakat, siapapun yang menjadi pemimpin atau penegak hukum wajib memutuskan perkara dengan adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kalimat ini sederhana, tapi mengandung tanggung jawab yang luar biasa berat. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan hanya presiden yang pemimpin atau hanya raja yang memimpin. Beliau juga mengatakan setiap kalian adalah pemimpin. Artinya skala kepemimpinan itu luas. Seorang presiden adalah pemimpin bagi rakyatnya. Seorang gubernur adalah pemimpin bagi provinsinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang manajer adalah pemimpin bagi bawahannya. Bahkan seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Jadi, kalau kita bicara tentang keadilan pemimpin, itu bukan cuma soal pejabat di kursi kekuasaan, tapi juga kita dalam lingkup tanggung jawab kita masing-masing. Sekarang bayangkan, jika seorang presiden atau pejabat tinggi saja kelak akan dihisab di hadapan Allah untuk keputusan yang ia buat, bagaimana mungkin mereka berani main-main dengan kekuasaan? Sayangnya, banyak yang justru memandang jabatan sebagai kesempatan mengumpulkan kekayaan, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Padahal Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ma min abdin yashtarihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatih illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin suatu rakyat lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Perhatikan ancamannya, diharamkan masuk surga. Ini bukan peringatan main-main. Jadi kalau ada pemimpin yang korupsi, menyalahgunakan anggaran atau memutuskan kebijakan yang menyengsarakan rakyat demi kepentingan kelompoknya, ancaman ini menanti. Dalam sejarah Islam, para khalifah yang adil selalu hidup dengan rasa takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz misalnya, ketika menjadi khalifah, lampu minyak di istananya ia matikan jika pembicaraan sudah masuk ke urusan pribadi. Karena ia merasa tidak pantas memakai fasilitas negara untuk kepentingannya diri sendiri. Bandingkan dengan kondisi hari ini.
di mana fasilitas negara sering digunakan untuk urusan pribadi, bahkan untuk pencitraan. Keadilan pemimpin adalah nafas suatu negara. Pemimpin yang adil akan menjadi benteng bagi rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang zalim akan menjadi racun yang mematikan bangsa. Itulah sebabnya dalam literatur klasik, para ulama menyebutkan, keadilan satu pemimpin lebih baik daripada ibadah sunnahnya penduduk satu negeri. Karena keadilan pemimpin membawa maslahat untuk semua orang, sedangkan ibadah pribadi hanya bermanfaat untuk pelakunya. Maka pemimpin sejati adalah orang yang sadar bahwa kursi yang ia duduki adalah amanah, bukan hak milik. Mereka tahu bahwa setiap keputusan akan ditimbang di akhirat. Dan di sana tidak ada lobi politik yang bisa menyelamatkan, tidak ada orang dalam yang bisa menolong. Pemimpin yang adil akan melahirkan rakyat yang percaya pada negara. Rakyat yang jujur akan melahirkan pemimpin yang amanah. Kalau dua-duanya rusak, maka hukum menjadi dagangan dan negara tinggal menunggu hancur. Lihatlah teladan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah menegur gubernurnya yang hidup mewah, padahal rakyatnya susah. Sayyidina Umar berkata, apakah kamu ingin rakyatmu menirumu, ataukah kamu ingin Allah murka padamu? Itu pemimpin sejati, tidak menunggu laporan rakyat, tapi aktif mencari tahu keadaan mereka. Kalau mau kemerdekaan sejati, pemimpin harus adil tanpa pandang bulu. Penegak hukum harus bersih dari suap, rakyat harus jujur dan tidak ikut-ikutan melanggar hukum. Media sosial bisa menjadi alat kontrol rakyat, tapi juga bisa jadi fitnah kalau digunakan tanpa data. Maka bijaklah dalam berbicara. Kemerdekaan sejati hanya ada kalau keadilan ditegakkan. Bendera merah putih bukan sekedar kain, tapi simbol darah para pahlawan yang gugur demi kita. Jangan nodai pengorbanan itu dengan korupsi dan ketidakadilan. Mari kita jaga amanah ini dari diri sendiri, dari rumah tangga, dari jabatan sekecil apapun. Karena kemerdekaan itu dimulai dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu ta'ala alam.